itu bedanya di situ. Nah, di sini yang dimaksud dengan capaian itu adalah sesuatu yang menjadi tujuan. Nah, bagaimana seperti itu bisa memfasilitasi pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak kita, karena nanti ada satu dan lain hal kita memahami kurikulum sebagai desain pembelajaran. Karena kita seringkali kita merasa mengajar, aku sudah mengajarkan ini loh, aku sudah mengajarkan voli, aku sudah mengajarkan sepak bola, tapi anak-anak belajar enggak. Nah, ini yang menjadi apa namanya sasaran dari atau sasaran perubahan terutama dari capaian pembelajaran. Baik, kita akan unboxing em, dan ketika sering nggak dapat pesan ini di paketnya. Jadi tanpa video unboxing itu komplain kerusakan tidak dilayani ya. Jadi harus divideokan. Dan saya yakin ini juga sudah divideokan. Nah, untuk mengunboxing lapis pertama itu kita akan merefleksikan PJOK sebagai mata pelajaran ya, teman-teman semua. Kalau boleh kita renungkan atau kita refleksikan kenapa sih ada PJOK di sekolah kita gitu. Kira-kira ada yang mau berpendapat nggak? Atau mau menuliskan di chat room juga boleh. Jika ada pertanyaan, kenapa sih ada PJOK di sekolah gitu? Emang kalau nggak ada gimana? Oke, saya baca di chat room ya. Uh, mengajarkan anak kebugaran sepanjang hayat. Oke. Untuk perkembangan peserta didik secara holistik sebagai sarana belajar melalui gerak untuk memberikan kebugaran peserta didik, meningkatkan kebugaran peserta didik. Oke, karena pelajarannya unik. Oke lah ya. Baik, memberikan anak rasa bahagia. Oh, oke, oke. Hidup itu perlu bergerak. Baik. Em, ada banyak sekali jawaban dan memang banyak ragam. Tentu saja boleh kita memiliki berbagai tujuan di PJOK ya. Dan kalau boleh saya identifikasi ketika aku sering bertemu guru, kemudian saya tanya sebenarnya kenapa sih ada PJOK? Tujuan apa sih yang itu dilayani PJOK gitu kan untuk anak-anak kita gitu. Em, saya ragu sebenarnya kalau masih ada bilang prestasi olahraga. Tapi belakangan itu ternyata masih ada gitu. Saya kaget benar ketika ada program yang dijalankan kemudian di apa namanya ada resistensi dari teman-teman guru karena kurang kompetitif gitu. Jadi ada semacam festival olahraga gitu ya untuk pendidikan, tapi em, apa namanya ada semacam penolakan atau keberatan gitu ya secara terlihat secara kultur gitu. Karena mereka masih berorientasi bahwa semestinya PJOK itu sedikit banyak bertujuan untuk prestasi. Dan itu kenyataannya ada gitu. Dan dan itu ketika kita mencoba mengunboxing CP dan kita masih bertujuan PJOK sebagai prestasi olahraga itu nanti nggak akan kena gitu. Kemudian juga eh, banyak juga yang bilang karena sisa-sisa bukan sisa-sisa ya kebijakan pemerintah di waktu dulu untuk menekankan pendidikan karakter itu seolah-olah kemudian apapun itu bisa membangun karakter termasuk PJOK ya tentu saja bisa gitu. Tapi kalau kemudian tujuan kita bilang utamanya adalah pembangunan karakter terutama orang yang meyakini bahwa
olahraga itu membangun karakter bangsa dan PJOK itu mengajarkan banyak olahraga sehingga otomatis PJOK itu merupakan bentuk pendidikan karakter kan. Dalam kata lain ya membangun karakter gitu. Kalau kemudian kita berorientasi pada pembangunan karakter melalui misalnya main sepak bola gitu ya, nendang gitu, langsung terbentuk karakternya ya aneh juga gitu. Saya pernah mendapati seorang guru melakukan PTK, penelitian tindakan kelas sepak bola 5 gawang, sepak bola 5 gawang gitu kan. 4 kali pertemuan akan membentuk karakter apa gitu. Jadi beneran itu karena sepak bola 5 gawangnya gitu. Jadi kan kadang kita cara berpikirnya aneh gitu karena bisa jadi olahraga itu membentuk karakter, tapi kemudian tidak serta-merta tentu saja gitu ya. Jadi kalau kita berorientasi bahwa PJOK itu bertujuan untuk pembangunan karakter sebagai tujuan utamanya gitu, atau tujuan esensialnya itu akan mengaburkan uh, bagaimana kita mengupas atau membedah bahasanya kakak-kakak di sini capaian pembelajaran gitu. Nah, tadi ada yang bilang bahwa PJOK itu akan menghibur anak gitu, membuat anak merasa bahagia gitu. Ya, kalau memang tujuannya untuk menghibur atau PJOK itu hiburan kan tidak perlu sosok seorang guru gitu. Kalau menghibur itu jauh lebih lucu badut ketimbang guru gitu. Jadi buat apa kita punya guru kalau tujuannya menghibur gitu. Tentu lebih esensial dari menghibur. Apakah tidak boleh PJOK itu menyenangkan dan menghibur anak? Boleh saja. Tetapi kalau kemudian kita bilang tujuan esensial PJOK adalah menghibur anak, itu juga tidak akan membantu kita membedah CP, mengupas CP, atau mengunboxing CP gitu ya. Nah, banyak sekali sekarang yang memang sedang tren, terutama ketika uh, kita menengarai anak-anak kita itu semakin mager, semakin banyak menghabiskan waktu di depan HP atau layar komputer. Kemudian kita merasa bahwa anak-anak kita kok nggak seperti kita dulu ya. Kita kan dulu aktif ya, main di sawah, main di apalah gitu ya, di laut, dimanapun gitu. Sehingga kita merasa lebih bugar dari generasi sekarang gitu. Walaupun nggak ada informasi sebenarnya anak-anak kita itu lebih bugar atau tidak ketimbang kita gitu dulu gitu. Tapi kita mendengar itu termasuk kemudian mereka yang berada di pengambilan keputusan juga merasa bahwa kebugaran itu menjadi persoalan sekarang. Datanglah PJOK sebagai pahlawan kesehatan, merasa sebagai pahlawan kesehatan karena PJOK bisa membugarkan anak gitu. Nah, kalau kemudian kita merasa bahwa tujuan esensial PJOK itu adalah membugarkan anak atau membuat anak menjadi bugar, ya juga sama. Sebenarnya tidak perlu guru untuk itu. Yang diperlukan apa? Instruktur kebugaran, ya kan? Bukan guru gitu. Nah, kalau kita menginginkan anak-anak kita bugar, ya sudahlah, panggil aja instruktur kebugaran itu akan lebih pasti hasilnya gitu. Tapi kalau kemudian guru PJOK tentu semestinya merasa bahwa tujuan PJOK bukan membugarkan atau meningkatkan kebugaran anak, tetapi mendidik anak untuk menjadi bugar ya. Gitu. Mendidik anak menjadi bugar itu beda dengan membugarkan anak. Gitu. Apakah kemudian ada tujuan-tujuan, capaian-capaian yang sifatnya kebugaran? Ya barangkali bisa saja. Tetapi uh, esensialnya adalah pendidikan bagi anak untuk tahu caranya bugar, paham caranya bugar, dan terampil untuk bisa bugar itu seperti apa. Oleh karena itulah ketika tujuan kita untuk menekuni karir ini adalah membugarkan anak, nah ini juga kita tidak akan bisa mengunboxing CP dengan baik. Ini adalah
prakondisi sebelum kita masuk ke CP gitu. Jadi harus diteguhkan benar atau di apa ya bahasanya ya. eh, semua tujuan itu tidak salah gitu ya, tetapi bukan tujuan esensialnya PJOK. Jadi kita mesti kembali bersama-sama ke tujuan esensial PJOK, yakni pembelajaran bagi peserta didik kita, bagi anak-anak kita. Belajar apa? Belajar untuk terampil bisa berolahraga, terampil untuk bugar, paham caranya bugar, gitu ya, tahu caranya ini bersikap, berkembang dan sebagainya. Tapi itu pembelajaran bagi murid-murid kita, gitu. Ya, pembelajaran apa atau belajar apa? Nah, itu yang nanti kita ungkap, kita unbox bersama-sama. Tetapi ketika kita akan membedah CP, bahasanya teman-teman di sini, atau mengunboxing CP, membongkar CP gitu ya, kita harus berangkat dari tujuan esensial PJOK sebagai pembelajaran peserta didik. Kalau kita tidak berangkat dari situ, CP itu menjadi tidak bermakna. Sampai di sini bisa ini enggak? Bisa ya? Baik. Belajar apa lantas gitu ya? Semua ini ada di rasional CPPJOK kita. Jadi sudah ada, tidak perlu apa namanya nyari-nyari ya. Kalau teman-teman nyari di rasional dan itu nanti ada di panduan. Aku nggak tahu panduannya sudah keluar belum. Tapi kalau keluar nanti ada rasionalnya, di mana di situ ada tujuan PJOK itu adalah semua peserta didik tanpa terkecuali. Bentar ya, aku pakai. Ya, semua peserta didik ini ya, semua ini penting sama tanpa terkecuali. Itu kenapa disebut tanpa terkecuali? Itu artinya semua peserta didik apapun kondisinya, siapapun mereka, laki-laki, perempuan, nggak ada bedanya. Kita selama ini mungkin cenderung membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena olahraga secara kultur juga sudah membeda-bedakan. Olahraga yang bersifat maskulin dan olahraga yang bersifat feminin. Anak-anak cewek cenderung mengikuti olahraga-olahraga feminim gitu. Dan tidak bisa menikmati olahraga-olahraga secara umum yang sifatnya maskulin. Olahraga cenderung menjadi tempat mereka yang terampil gitu, tidak untuk mereka yang tidak terampil gitu. Olahraga cenderung untuk mereka yang memiliki tubuh atletis, bukan yang tubuhnya obesitas gitu. Olahraga PJOK akan merangkul itu semua, apapun kemampuannya, apapun kondisi tubuhnya, apapun tingkat keterampilannya, apapun gendernya gitu ya, semuanya tanpa terkecuali. Termasuk juga tingkat kebugarannya. Apakah dia itu nggak cukup bugar, apakah itu sangat bugar, itu semuanya akan dirangkul oleh PJOK. Hingga yang disebut dengan tanpa terkecuali ini semuanya, termasuk disabilitas dan abilitas. Mereka yang memiliki disabilitas atau memiliki abilitas, tidak hanya untuk mereka yang able, yang mampu gitu ya, yang punya kemampuan utuh gitu ya, nggak punya apa ya, semuanya akan dirangkul oleh PJOK. Inilah yang menjadi catatan kita bahwa semua peserta didik tanpa terkecuali. Nah, penting di sini untuk melihat perjalanan perjalanan pembelajaran. Nah, ketika kita tadi tidak memegang bahwa tujuan esensial PJOK itu adalah pembelajaran, maka ini tidak kena. Karena dengan melihat CP sebenarnya kita melihat anak itu menempuh suatu perjalanan gitu. Perjalanan apa? Pembelajaran gitu. Yang sesuatunya pada akhirnya akan dicapai gitu.
Nah, proses mencapai itu kita sebagai guru berperan memandu mereka dengan keterampilan kita sebagai guru, ya. Keterampilan pedagogis kita akan memandu perjalanan pembelajaran mereka. Untuk apa? Untuk mengembangkan keterampilan dalam gerak dan kesehatan, pengetahuan serta pemahaman tentang gerak dan kesehatan, serta sikap terhadap gerak dan kesehatan. Nah, ini yang akan menjadi apa namanya salah satu, walaupun tujuan tentang PJOK itu ada banyak, salah satunya yang kemudian kita adopsi adalah tujuan ini, bahwa semua peserta didik tanpa terkecuali akan menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis untuk mengembangkan satu keterampilan, dua pengetahuan dan pemahaman, serta sikap terhadap apa? Terhadap gerak dan kesehatan. Ini adalah rasional kenapa PJOK itu ada di sekolah, ada di kurikulum kita. Begitu. Bentar ya. Baik, aku coba sehingga kalau kita bisa mengembangkan anak-anak kita dengan keterampilan, pengetahuan serta pemahaman dan sikap, pada akhirnya anak-anak kita itu dapat menemukan nikmatnya aktif bergerak dan menjadi sehat sepanjang hayat. Ini agak tricky ya, agak terlalu gede ngomongnya gitu ya, kalau boleh dikata. Tapi kalau bilang disebut nikmat itu apa ya? Nikmat itu bahasa Inggrisnya itu enjoy. Kira-kira ya, karena enjoy bisa di bisa diartikan juga kegembiraan juga ya, kesenangan gitu ya. Tapi lebih dari kesenangan sih sebenarnya, lebih nikmat gitu. Kalau kita itu memiliki keterampilan dan pengetahuan, kita itu akan bisa menikmati. Seorang teman tuh pernah bilang begini, saya itu sampai setua begini tuh masih eh, badminton gitu. Dan nggak bosan-bosan. Kenapa? Karena dia itu memiliki keterampilan gitu untuk bisa main badminton. Dia nggak pernah jadi atlet gitu. Bertanding di turnamen kecil-kecilan sekalipun tuh nggak pernah, paling cuman pertandingan badminton di RW 17-an gitu. Tapi selebihnya enggak gitu. Tapi punya keterampilan itu, punya pengetahuan dan pemahaman tentang caranya bermain, strategi bermain, taktik bermain, sehingga nikmat sekali. Seminggu itu bisa 2-3 kali gitu ya untuk bermain badminton gitu. Nah, itu sebenarnya yang ingin kita harapkan di situ. Bagaimana seorang anak pada akhirnya bisa menikmati hidup aktif gitu ya, aktif bergerak gitu. Dan bisa mendapatkan nikmat sehat dari situ gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Kenapa kemudian kita bilang nikmat? Dan nikmat itu dicapai melalui apa namanya penguasaan keterampilan dan pengetahuan serta pemahaman, karena tanpa itu ya kita tidak sampai bisa nikmat gitu. Contohnya begini, ada anak-anak di pelajaran PJOK kita di SMA gitu ya, nampaknya guru sedang mengajar uh, bola voli gitu. Nah, kalau anak-anak bersenang-senang itu ya bola dipukul lewat net gitu ya, dikembalikan, dipukul pakai pantat gitu ya, masuk gitu, semua ketawa gitu. Nah, itu namanya bersenang-senang gitu. Kemudian ada yang mukulnya pakai apa, menyundul pakai kepala gitu. Pukul lagi pakai pantat, ketawa semua gitu, masuk ketawa semua gitu. Ya itu anak-anak bersenang-senang. Tapi percayalah itu tidak akan bisa sampai sepanjang, dalam arti bukan sepanjang hayat ya. Itu anak-anak tidak akan bisa mentransfernya terus-menerus gitu. Ya selesai setelah itu ya udah tidak akan melekat cukup lama gitu. Apalagi kemudian ditransfer di berbagai gerak yang lain gitu.
Lain lagi kalau dia itu memiliki keterampilan ya. Bermain voli itu ya dengan keterampilan voli, tidak harus keterampilan atlet voli sekali lagi, tapi terampil untuk bisa merasakan nikmatnya bergerak voli seperti apa. Dan itu akan cenderung bisa lebih sustain lebih lama. Dan ketika nanti dia sudah tidak bisa voli lagi, gitu, sudah tidak bisa voli lagi, maka ada kemungkinan besar dia akan mentransfernya ke dalam gerak yang lain gitu. Nggak mungkin orang itu pada waktu SMA voli, kuliah masih voli, sampai kerja kemudian masih mau, enggak, mungkin tidak bisa voli lagi. Apalagi usianya sudah di atas taruhlah 50 gitu ya, sudah berat voli. Nyari temennya susah, mungkin fisiknya juga tidak memungkinkan gitu. Siapa yang bisa mau main voli teman-teman di sekitarnya di usia di atas 50? Pada akhirnya juga akan berhenti gitu, voli. Tetapi kalau dulu terampil dan menikmati voli, kemungkinan besar orang ini akan berganti menjadi aktivitas lain yang memungkinkan, tapi aktif bergerak. Nah, itu dia pentingnya kita mengawal anak, membersamai anak, memfasilitasi pembelajaran anak untuk mereka bisa menemukan nikmatnya aktif bergerak. Begitu. Sekali lagi, kembali ke sini, keterampilan itu menjadi sangat penting gitu. Nggak bisa anak-anak itu nggak terampil. Kemudian pengetahuan itu penting, pengetahuan tentang voli, tentang mungkin apalah gitu ya, peraturan mainnya voli gitu, yang simpel-simpel nggak harus kompleks gitu, nggak harus tahu detail tinggi netnya berapa dan sebagainya, nggak harus ukuran lapangannya, nggak harus gitu ya. Tetapi hal-hal yang sifatnya basic, hal-hal yang sifatnya esensial gitu. Kemudian pemahaman itu ya paham tentang strategi dan taktik bermain voli gitu. Bisa passing bawah, passing atas, bisa servis, bisa smash, tapi kemudian tidak paham taktiknya ya sama aja gitu. Jadi ada keterampilan, pengetahuan, pemahaman, serta sikap bahwa voli itu penting untuk teman-temanku gitu ya, untuk kesejahteraan secara holistik gitu, untuk kesehatanku. Nah, itu yang akan memungkinkan anak itu untuk tetap aktif sepanjang hayat. Ini kira-kira yang menjadi rasional dari adanya PJOK di kurikulum kita. Baik, saya sampai di sini akan mengajak kakak-kakak untuk stop dulu, berpikir dan merefleksikan tentang tujuan esensial PJOK. Apakah bisa ditangkap? Apakah masih ada pemberontakan? Oh, nggak bisa begitu. Atau apa gitu ya. Silakan coba renungkan sejenak.